Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Umamah dengan NIM 21101115061. Saya dari kelas Ekonomi Pembangunan C dari Universitas Veteran Jakarta. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai Sustainable Development Goals. Di dalam SDG yang akan saya bahas ini, saya akan membahas mengenai Peace, Justice, and Strong Institution. Oke, sebelumnya kita akan bahas mengenai Sustainable Development Goals-nya itu sendiri. Jadi untuk SDG ini artinya adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs ini diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan, atau bisa dibilang no one left behind. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDG, yaitu pertama ada indikator yang melekat pada pembangunan manusia atau human development, di antaranya itu ada pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya yang kedua ini ada, lingkungan kecil. Pilar yang kedua ini ada pada lingkungan kecil yaitu social economic development, yang termasuk di antaranya itu adalah, berupa ketersediaan sumber daya alam serta kualitas lingkungan yang baik. Nah, yang selanjutnya SDG ini punya 5 pondasi yaitu ada manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan, yang ingin mencapai 3 tujuan mulia yang ada di tahun 2030 ini, untuk mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan lingkungan. Jadi SDG ini adalah merupakan agenda di tahun 2030 yang nantinya akan memiliki tujuan atau bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Nah, selanjutnya di selanjutnya itu ada SDG, ada beberapa di gambar ini ada 17 tujuan dari SDG dan 169 target dalam rangka mewujudkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals yang berakhir pada tahun 2015. Jadi SDG ini adalah keberlanjutan dari MDG. MDG itu yang tadi Millennium Development Goals gitu. Nah, SDG ini menyangkut 17 tujuan, yaitu yang pertama adalah no poverty, yang kedua ada zero hunger, ketiga ada good health and well-being, keempat ada quality education, kelima ada gender equality, 6 itu ada clean water and sanitation, dan untuk yang selanjutnya bisa dilihat sendiri di gambarnya, itu sudah tercantum 17 tujuan dari SDG ini sendiri. Oke, untuk selanjutnya, ini adalah indikator SDG yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama itu ada pembangunan manusia atau human development, yang termasuk di dalamnya adalah pendidikan dan kesehatan. Yang kedua ada lingkungan kecil atau social economic development. Dan selanjutnya adalah lingkungan besar yaitu social and environmental development. Oke. Next, ini adalah pembahasan untuk Peace, Justice, and Strong Institution atau perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Oke, tujuan untuk perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh ini termasuk ke dalam 17 dari tujuan SDG. Nah, untuk perdamaian ini ada di tujuan ke-16 dalam SDG. Nah, tujuan ke-16 ini
mencakup sebagian besar dimensi sipil dan politik hak asasi manusia. Tujuan ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbudakan, hak atas kebebasan informasi, hak atas partisipasi politik, hak atas kepribadian hukum atau legal personality, serta hak atas akses keadilan. Nah, dan selanjutnya, semua hak ini itu dinyatakan di dalam Deklarasi Universal HAM atau bisa disebut UDHR. Selanjutnya ada di Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, serta berbagai instrumen HAM internasional lainnya yang sebagian besar telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, yaitu Konvensi Melawan Penyiksaan atau Convention Against Torture, dan konvensi hak anak atau Convention on the Rights of the Child. Jadi, hak asasi manusia, perdamaian, stabilitas itu adalah jalur penting untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Jadi, justice and strong institution ini sangat berpengaruh di dalam SDG-nya nanti, yaitu pembangunan berkelanjutannya nanti. Ini adalah tujuan dari Peace, Justice, and Strong Institution. Yang pertama itu adalah menciptakan pemerintah yang efektif. Kedua, kepatuhan terhadap hukum. Ketiga, anti korupsi. Keempat adalah akses publik ke informasi. Dan yang terakhir itu adalah pemindahan fisik dan ekonomi serta pengambilan keputusan inklusif. Oke, dan selanjutnya ini adalah target-target dari tujuan ke-16 atau uh, yang kita tahu tujuan ke-16 itu adalah Peace, Justice, and Strong Institution. Yang target pertama itu adalah secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. Tujuan kedua ada menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Yang ketiga ini adalah menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. Yang keempat ini adalah pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian, dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi. Yang kelima ini adalah secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk. Yang keenam itu ada mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Yang ketujuh ini adalah menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan. Yang kedelapan ini adalah memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global. Kesembilan ini ada pada tahun 2030 memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. Yang ke-10 ini adalah menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. Yang selanjutnya ini adalah memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan. Dan yang terakhir itu ada menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ini semua adalah target dari tujuan ke-16 itu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.